kita ketemu lagi di video untuk bahan bahasan kuliah perancangan interaksi atau interaksi manusia komputer. Dalam bahasan ini kita akan membahas mengenai persona ya. Jadi kadang-kadang seorang desainer itu punya kesulitan dalam menentukan target pengguna dari apa yang dirancangnya dan juga eh, bagaimana cara yang paling mudah untuk berempati kepada pengguna dalam proses perancangan, terutama jika pengguna itu dari demografi yang sangat luas atau mungkin jumlah penggunanya juga sangat banyak. Ya, jadi kita akan belajar teknik dan cara menentukan target pengguna dengan memanfaatkan persona. Oke, kita akan mulai. Jadi, kita tidak bisa melepaskan yang namanya persona dari user experience. Persona user experience adalah karakter fiksi yang mewakili target pengguna. Mewakili, jadi perwakilan ya. Jadi menganggap bahwa kurang lebih target audiensnya adalah seperti ini. Ya. Persona adalah kakas UX yang memungkinkan perancang untuk lebih memahami target audience. Memahami di sini nanti kita bisa terjemahkan menjadi berempati dan membuat keputusan desain yang sesuai, yang cocok, yang akan mendukung user experience. Jadi tadi sudah disebutkan bahwa persona adalah karakter fiksi ya. Jadi ada kualitas-kualitas yang diwakili oleh pengguna yang harus dipahami oleh perancang. Nah, dalam perancangan user experience, persona adalah alat penting untuk memahami dan berempati dengan audiens target. Di video sebelumnya saya pernah membahas mengenai design thinking. Salah satu tahapannya itu adalah berempati kepada pengguna, berinteraksi, wawancara, mengetahui apa itu keinginan, harapan, kebiasaan dan seterusnya dari pengguna. Nah, di sini persona memegang peranan penting, apalagi jika target audiensnya itu cukup luas dan beragam ya. Nah, persona biasanya ditangkap dalam dokumen atau presentasi, diberikan visualisasi yang mudah dicerna dari pengguna target, biasanya dalam bentuk yang simpel, cukup satu lembar kertas saja kita bisa kurang lebih memahami audiens dari apa yang akan kita rancang itu seperti apa. Jadi biasanya terdiri dari campuran teks ya dan ikon grafik, ada fotonya mungkin jika dibutuhkan. Mungkin juga ada tulisan-tulisan yang bisa memudahkan kita untuk lebih memahami dari target audiens. Jadi meskipun persona itu adalah fiksi, tetapi tentu saja mereka harus didasari pada data dan fakta. Ada beberapa cara nanti kita akan bahas untuk menentukan persona. Harus melalui riset pengguna dan data perilaku yang mungkin dikumpulkan harus terkait, harus mendukung produk yang dirancang. Ya, ujung-ujungnya kembali lagi kepada UX. Baik, umumnya isi persona adalah nama persona, mungkin nama orang yang mewakilinya, ya. Meskipun di sini misalkan karakter fiksi, tapi kita bisa mewakili dari disebut perwakilan dari target audience. Ada gambar, ada ilustrasi, avatar, foto dan seterusnya. Ada informasi demografis ya. Usia, jenis kelamin, keluarga, situasi kehidupan, status pekerjaan, dan hal-hal lain yang relevan mungkin dengan produk yang akan dia rancang. Ada juga kebutuhan dan tujuan ya terkait dengan produk. Ada mungkin ringkasan dari tujuannya, ada tantangan mereka, misalnya perilaku bagaimana mereka menggunakan teknologi digital, bagaimana mereka menggunakan aplikasi.
Apa yang jadi tujuannya, apa yang jadi tantangannya, apa yang menjadi mereka itu frustasi, dan bagaimana perilaku mereka itu menggunakan aplikasi atau teknologi digital tertentu. Mungkin juga perlu masukkan kutipan atau mungkin kata-kata yang bisa kita manfaatkan dari pengguna yang mewakili persona. Ya, mereka punya kalimat-kalimat yang memberi mereka semangat misalkan untuk bekerja, memberi mereka kenyamanan misalkan dalam sebuah pekerjaan, dalam menggunakan sebuah aplikasi. Ini bisa dimasukkan ke dalam kutipan. Baik, hubungannya antara persona dengan proses desain? Nah, dari tadi kita sudah membicarakan mengenai target audience. Jadi di sini perancang memiliki titik referensi yang jelas dan dapat digunakan dengan proses desain. Untuk siapa ini? Ya, siapanya itu adalah pengguna. Ya, kalau perancang tidak kenal dengan pengguna, bagaimana dia bisa memastikan bahwa hasil rancangannya itu akan bermanfaat. Hal lain juga, persona akan membantu perancang membuat keputusan desain yang berfokus kepada pengguna. Kembali lagi ya, di awal kita sudah menyinggung mengenai UX dan membentuk arah keseluruhan produk. Penekanan kembali kepada UX atau User Experience. Manfaatnya, pertama adalah hasil riset itu harus dalam bentuk visual yang mudah dipahami, ya. Lalu juga membangun empati, tadi kita sudah membahas, ya, kaitannya misalkan dengan tahapan di design thinking, dan pastikan bahwa proses desain itu memprioritaskan atau berpusat kepada user, ya, mengarahkan, menginformasikan, dan membenarkan sebuah desain. Memungkinkan orang lain juga untuk memahami ini desain untuk siapa. Oke, jadi itu kita melihat manfaat persona. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana cara untuk membuat persona. Tadi sudah disinggung bahwa persona meskipun disebut sebagai karakter fiktif, ya, karakter fiksi, ini harus mengacu kepada pengguna yang nyata. Bagaimana caranya? Ada beberapa macam. Yang pertama adalah proto-persona. Jadi proto-persona dibuat dengan cepat berdasarkan pengetahuan tentang audiens target. Saat membuat persona proto, perancang tidak melakukan riset pengguna baru tapi menggunakan penelitian data yang sudah dimiliki atau mengandalkan tebakan dan asumsi. Kata tebakan dan asumsi di sini bukan artinya asal-asalan, tetapi biasanya proto persona itu dilaksanakan oleh desainer yang sudah berpengalaman. Dia punya experience dalam merancang sebuah produk, bagaimana produk sebelumnya, pengguna sebelumnya, hasil dari penerimaan dari pengguna itu digunakan sebagai pengetahuan, sebagai pengalaman untuk merancang produk baru. Ya, jadi proto persona ini jika memang kebutuhannya dibuat harus cepat. Ya, syaratnya itu ya harus desainernya berpengalaman. Cara yang kedua itu adalah kualitatif persona. Jadi persona kualitatif biasanya didasarkan pada penelitian kualitatif, ya, contohnya wawancara atau mungkin survei atau mungkin menyebarkan kuesioner. Biasanya melibatkan sampel kecil sampai menengah dari pengguna. Jadi persona kualitatif diinformasikan dari data nyata pengguna didasarkan pada penelitian pengguna skala kecil. Jadi masih bisa dilaksanakan relatif lebih cepat, sehingga diharapkan
Perancang tidak memerlukan waktu yang terlalu banyak dan sumber daya yang banyak juga untuk membuat persona kualitatif. Ya, ada sampel mungkin dari sekian banyak pengguna yang melakukan wawancara, survei, dan apa itu questionnaire supaya bisa eh, apa itu dihitung, bisa diambil summary atau rangkuman dari apa yang akan dimasukkan ke dalam sebuah persona. Itu yang kedua, dan yang ketiga, nah ini lebih apa menyeluruh, lebih lama mungkin ya. Karena kalau kita lihat dari namanya saja, statistical persona ya menggunakan kaidah-kaidah statistik. Ini sangat komprehensif, sangat menyeluruh ya, ada kuantitatifnya, ada kualitatifnya, dan tentu saja melibatkan sampel pengguna yang lebih besar. Komprehensif, butuh banyak waktu, mungkin tidak menjadi pilihan untuk setiap tim ya karena biaya yang ditanggung juga lebih besar, tetapi keuntungannya adalah persona akan lebih tepat mendeskripsikan target audience. Pertanyaannya adalah mana yang paling bagus? Ya, apakah tadi yang pertama ya proto persona? Apakah misalkan ini yang statistik ya tergantung dari uh, kebutuhan ya, tergantung dari waktu yang ada, tergantung dari pengalaman dari perancang atau tim perancangnya. Tetapi basicnya, dasarnya ini adalah persona penting. Oke, jadi itu tiga teknik untuk mengumpulkan data mengenai persona. Nah ini contoh tampilan dari persona. Yang pertama adalah tentu saja ada foto, lalu ada quote ya, ada semboyan mungkin ya dari ada data pribadi, umur, pekerjaan, lalu keluarga ya, tempat tinggal dan seterusnya. Ada kurang lebih kita bisa memahami personality dari persona tersebut ya, introvert, extrovert, apakah lebih senang berpikir, apakah lebih senang mengandalkan emosi ya, apakah berdasarkan perasaan atau misalkan feeling, apakah lebih senang menilai atau mungkin juga hanya menerima saja, menafsirkan sesuatu dan seterusnya. Kita harus punya pemahaman mengenai tujuan mereka khususnya dalam menggunakan produk, rasa frustasi mereka dalam menggunakan produk-produk tertentu. Lalu juga ada ringkasan mengenai bio ya, sejarah mereka, ada motivasi, ada ada merek-merek yang mempengaruhi atau mereka sukai sehingga kita bisa melihat contoh-contoh apa gitu ya, produk yang disukai mereka, sehingga si komponen-komponen dari misalkan produk tersebut bisa kita contoh dalam desain. Sampai di sini juga mereka itu suka media sosial apa atau preferred channel ya. Bagaimana mereka menerima iklan misalkan, bagaimana mereka berkomunikasi dan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah contoh dari persona, terus juga ada nih contoh untuk isiannya. Misalnya di sini ada seorang perawat namanya Grace. Dia punya quote itu, "We need a better system in order to provide best care to patient." Dia harapannya itu adalah dia ingin sebuah sistem yang lebih baik untuk melayani
pasien. Umurnya dituliskan, kondisi keluarganya sudah menikah dengan 2 anak, kota tempat tinggalnya, apakah dia introvert atau extrovert. Ya, contohnya untuk di sini adalah perawat ya. Ya, perawat ya sebaiknya harus extrovert ya, karena harus terbuka, harus mudah bergaul ya. Repot kalau misalkan perawat itu introvert. Bagaimana dia antara thinking dan feeling itu ada di tengah. Lalu juga apa tujuannya? Di sini tadi kita sudah sebutkan bahwa salah satu tujuan goal di sini adalah mengidentifikasi keinginan dia dalam memanfaatkan hasil desain. Misalkan dalam hal ini adalah web application. Tujuannya misalkan dia tidak hanya ingin web itu ada di PC, ada di laptop, tetapi juga lebih nyaman di mobile device ya. Seperti kita ketahui yang namanya perawat itu kan mobile sekali ya, tidak bisa diam di satu tempat. Apakah mobile device itu dalam bentuk smartphone atau mungkin dalam bentuk tab ya. Apa yang membuat dia frustasi misalkan? Ternyata yang membuat dia frustasi adalah bagaimana aplikasi yang ada di laptop itu tidak bagus pada saat digunakan di tab atau digunakan di smartphone. Nah, ini jadi tantangan untuk para perancang, bagaimana rasa frustasi dari persona, dari target audience itu bisa dihilangkan. Nah, di perilaku atau behavior, ini adalah perilaku bagaimana si Grace, perawat ini memanfaatkan teknologi digital. Bagaimana misalkan dia disebutkan di sini lebih sering menggunakan desktop ya, lalu juga kadang-kadang dia menggunakan smartphone untuk melakukan pemeriksaan siapa yang berkunjung ke pasien tertentu dan seterusnya. Nah, motivasi dia untuk menggunakan aplikasi juga tolong bisa diidentifikasi ya. Misalkan di sini adalah menurut Grace itu sangat penting untuk bisa mengetahui dengan segera jadwal kunjungan, terutama untuk kunjungan pasien yang dirawat di rumah, mungkin rawat jalan ya kalau dalam istilah kita. Selanjutnya setelah motivasi bisa diidentifikasi dari persona ini juga device yang sering digunakan. Ini mungkin ada 3 macam, ada desktop, ada mobile device, ada tablet. Mana yang paling sering digunakan? Kalau kita melihat misalkan di sini bahwa tablet itu 50% lebih dari mobile device dan desktop, artinya apa? Wajar Grace ini merasa frustasi bahwa yang jalan di desktop ternyata tidak optimal pada saat jalan di tablet. Karena sebagai perawat, dia pasti banyak bergerak, tetapi harus selalu online untuk mengetahui kondisi pasien, jadwal, dan seterusnya, memanfaatkan tablet. Nah, dari persona ini kita bisa melakukan empati. Oh, begini toh kondisi dari target pengguna kita. Artinya ada desain yang harus diutamakan. Misalkan di sini bahwa desainnya itu adalah satu, betul bisa jalan di desktop, tapi bisa pindah ke tablet itu dengan sama optimalnya. Oke. Ini ada satu contoh lagi. Ini ada Rosie Ortiz. Ini personanya berkaitan dengan perancangan
untuk aplikasi order. Order apa ini? Order makanan ya. I order more takeaway if I had the info at hand to make an informed decision. Jadi dia akan memesan delivery food misalkan ya, makanan, jika informasinya itu lengkap sehingga memudahkan dia untuk mengambil keputusan. Di sini sama ya tadi ada data-data pribadi, apa itu umur, status, lokasi dan seterusnya, ada motivasi, ada personality, ada perilaku. Kenapa dia membutuhkan kiriman dengan cepat dengan informasi? Karena ternyata Rosie ini selama pandemik itu melaksanakan work from home, ya, jarang sekali keluar rumah, ya, antisipasi supaya nggak kena COVID-19 dan seterusnya. Ini menjadi penting. Desain itu informasinya harus informasinya lengkap. Jenis makanan, misalkan kalau kita bicara makanan, makanan apa yang bisa dipesan, harganya berapa, ada diskon atau tidak, berapa lama sampai sampai ke rumah dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa? Karena tujuannya dari Rosie ini adalah bagaimana dia bisa menikmati tinggal dan kerja di rumah, ya. Termasuk juga di sini disebutkan katanya dia sedang ingin punya lifestyle yang sehat meskipun tinggal di rumah, meskipun misalkan memesan makanan dari luar. Problem pada saat memesan take away makanan dari luar misalkan menurut Rosie itu adalah terlalu lama waktu yang diperlukan untuk memilih dan melakukan pemesanan. Nah, ini juga ini contoh saja ya, jadi poin dalam desain oleh seorang perancang, bagaimana caranya melakukan pemilihan, melakukan pemesanan yang efektif dan efisien. Satu, tingkat usability-nya harus tinggi, ya, harus baik, lalu akan mendukung user experience dari misalkan aplikasi takeaway yang akan dirancang. Oke, jadi itu contoh-contoh dari persona yang akan dirancang khususnya untuk mengenali pengguna, ya. Nah, hal terakhir yang akan saya sampaikan sebelum saya akhiri video ini adalah yang dinamakan persona itu tidak bersifat statis, tapi besar kemungkinan dengan berjalannya waktu itu akan bersifat dinamis, ya. Jadi ada perubahan-perubahan, ada keinginan-keinginan baru, misalkan disesuaikan dengan kondisi, ya. Dulu misalkan pandemik, orang-orang harus work from home, ya, ada lockdown dan seterusnya, yaitu kondisi sehingga pemanfaatan aplikasi semakin tinggi. Atau juga mungkin ada teknologi baru yang akan semakin mempermudah interaksi. Oke? Jadi dari video ini saya harap Anda punya pemahaman yang lebih baik lagi mengenai persona dan pentingnya persona untuk mendukung UX. Oke? Itu untuk video mengenai perancangan interaksi persona. Terima kasih.